Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai instrumentarium bedah mulut. Ada dua macam ya, elevator yang bengkok dan juga lurus, kemudian nanti ada crier juga. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Untuk elevator atau band, kita bisa sering sebut elevator atau band ya. Jadi ini elevator ada dua macam, ada yang bengkok dan juga ada yang lurus. Jadi fungsi dari elevator ini adalah untuk mengelevasi, jadi membantu mengungkit gigi dari soketnya seperti itu. Jadi nanti yang biasa menjadi ciri khas dari elevator atau band itu adalah ini, bagian ujungnya ini adalah ujungnya cekung, seperti ada cekungan. Ini yang lurus juga sama, jadi ada cekungan juga. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengelevasi atau membantu mengungkit gigi dari tulang alveolar. Nah, kemudian ini ada satu lagi yang namanya luxator. Nah, luxator itu bentuknya hampir sama seperti elevator, cuman dia ujungnya ini, kalau yang elevator itu dia seperti ada cekungan, kalau yang luxator itu dia seperti pahat, jadi dia lurus seperti pipih, lebih pipih daripada ini. Kalau ini cekung, kalau luxator itu pipih. Nah, fungsinya dari luxator sendiri itu adalah untuk membantu meluksasi gigi atau membantu menggoyangkan gigi seperti itu. Kemudian satu lagi ini namanya ada crier. Nah, crier ini dia biasanya fungsinya adalah untuk membantu mengeluarkan fragmen akar yang patah. Nah, di sini crier itu ada dua, ada crier bagian mesial dan juga bagian distal. Untuk membedakan antara tang rahang atas dan rahang bawah, di sini untuk tang rahang atas dia lurus, berbentuk lurus. Ini untuk tang rahang bawah dia bentuknya seperti sudut 90 derajat untuk peaknya. Jadi untuk membedakan tang antara rahang atas dan rahang bawah, kita bisa lihat dari bagian paruhnya, dia menghadap membentuk sudut 90 derajat. Kemudian untuk yang rahang atas ini lurus 180 derajat seperti itu. Kemudian ini untuk tang mahkota, di sini beaknya terbuka, kemudian ini tidak ada takinya, jadi ini bisa digunakan untuk pencabutan gigi anterior rahang atas. Kemudian ini tang premolar, ini beaknya juga terbuka. Nah, ini tang mahkota bagian premolar. Nah, kita bisa membedakan tang premolar dan juga tang anterior itu, yaitu ini berbentuk handle-nya seperti huruf S, sedangkan untuk tang bagian anterior dia handle-nya lurus seperti itu. Jadi untuk membedakan antara tang anterior mahkota dan juga tang premolar mahkota, kita bisa lihat dari handle-nya, dia berbentuk seperti huruf S. Kemudian untuk yang satunya ini juga sama. Ini ketika kita lihat takiknya di sebelah kanan, berarti posisinya sudah betul, sudah benar. Nah, ini kita tentukan ini adalah tang cabut untuk rahang atas sebelah kiri. Nah, ini untuk gigi molar rahang atas. Kemudian untuk tang pencabutan bagian molar rahang atas, di sini ada dua macam, yaitu tang cabut molar kanan dan juga kiri. Nah, di sini yang membedakan antara kanan dan kiri yaitu bagian takinya. Nah, di salah satu sisi ini ada taki. Nah, taki itu adalah bagian yang menghadap ke bukal. Nah, jadi ketika kita mau melakukan pencabutan, ini handle yang melengkung, ini kita pegang di bagian telapak tangan. Kemudian kita tentukan kita mau mencabut gigi sebelah mana. Jadi ini kita posisikan di bagian bukal, kemudian kita letakkan dengan posisi seperti ini. Nah, seperti ini berarti ini adalah tang cabut rahang atas bagian kanan. Nah, kemudian ini adalah tang radix atau tang sisa akar, pencabutan sisa akar untuk rahang atas. Nah, ini bisa digunakan untuk sisa akar bagian anterior maupun posterior. Baik, untuk tang instrumen pencabutan selanjutnya di sini ada tang cabut rahang bawah. Jadi untuk rahang bawah ini ada tang cabut radix dan juga tang cabut mahkota. Jadi untuk tang cabut radix ini ujung backnya atau ujung paruhnya tertutup, kemudian untuk tang mahkota ini ujung backnya terbuka. Kemudian selanjutnya ini adalah tang mahkota. Dia tidak memiliki taki, jadi ini digunakan untuk tang mahkota, tang cabut mahkota anterior rahang bawah.
Tang cabut mahkota premolar rahang bawah. Ciri-cirinya, desain paruhnya simetris, namun tidak memiliki taki. Kemudian karena ini tang mahkota, maka ketika pegangan dikatupkan, paruh tidak dapat menutup dengan sempurna. Dan karena ini tang rahang bawah, maka antara paruh dengan pegangan dia membentuk sudut hampir 90 derajat. Kemudian untuk bagian yang ada taki seperti ini digunakan untuk tang bagian molar. Nah, untuk bagian molar di sini tang cabut rahang bawah tidak ada kanan dan kiri. Jadi untuk kanan dan kiri sama saja. Tang radix ini yang sebelah paling kiri ini adalah tang radix rahang bawah. Jadi bisa digunakan untuk anterior maupun posterior. Kemudian ada satu lagi yaitu tang M3. Jadi untuk tang molar 3 ini ada tang bayonet radix dan juga tang bayonet mahkota. Jadi untuk tang bayonet radix ini ujung beaknya tertutup dan ini ujung beaknya terbuka untuk tang mahkota. Gitu. Jadi ini khusus untuk M3 karena dia aksesnya terlalu posterior, jadi bentuknya agak sedikit berbeda dengan tang-tang yang lainnya. Seperti itu. Oke. Kemudian yang terakhir ini adalah tang frontal. Jadi tang frontal ini adalah tang yang digunakan untuk pencabutan gigi M3 rahang bawah. Nah, di sini ada takinya juga dua-duanya di dua sisi. Ini tidak membedakan antara kanan dan kiri. Jadi sama saja antara kanan dan kiri. Seperti itu. Oke. Lanjut untuk instrumen, ini ada instrumen raspatorium namanya. Jadi untuk raspatorium ini fungsinya adalah untuk membuka flap, jadi membantu membuka flap. Jadi ketika akan dilakukan pencabutan dengan flap atau misalnya pencabutan odontektomi atau pencabutan yang menggunakan flap, itu kita bisa menggunakan raspatorium untuk membantu membuka flap tersebut seperti itu, atau membantu menyebabkan mukosa flapnya. Ini untuk instrumen bedah selanjutnya yaitu ada needle holder namanya. Jadi needle holder ini sesuai dengan namanya, fungsinya adalah untuk memegang needle atau jarum. Biasanya digunakan untuk suturing atau penjahitan. Nah, di sini untuk menggunakan needle holder ini di bagian ujungnya di sini ada seperti bergerigi ya, bergerigi seperti ini. Tujuannya adalah supaya bisa memegang jarumnya atau needle-nya. Nah, contohnya ini ada surgical needles atau benang jahit. Ini nanti bisa digunakan untuk memegang benang jahit. Seperti ini. Jadi nanti untuk memegang benang jahit seperti ini. Nah, kemudian di sini juga ada seperti penguncinya ya. Jadi nanti supaya jarum jahitnya tidak lepas, ini kita bisa kunci sampai bunyi kluk. Seperti itu. Kalau mau lepas ya tinggal dilepas aja. Oke. Nah, di sini ada satu lagi antara needle holder dan ada satu alat yang hampir mirip dengan needle holder, tetapi ini sebenarnya alat yang berbeda. Jadi ini needle holder, ini adalah artery clamp. Jadi artery clamp ini berbeda. Kalau yang needle holder ini ujungnya lebih pendek dan dia bentuk dari ujungnya itu seperti bergerigi. Nah, seperti ini. Oke, nah kalau untuk artery clamp dia seperti ini, jadi seperti garis-garis ya. Oke, nah ini fungsinya adalah untuk menjepit arteri. Nah, instrumen ini namanya adalah ronger. Jadi ronger ini ada seperti penahan di bagian handle-nya. Kemudian untuk bagian ujungnya ada bagian cekungan di dalam seperti ini. Nah, ini fungsinya adalah untuk membantu memotong tulang. Oke, lanjut. Ini adalah bone file. Jadi bone file itu adalah instrumen untuk membantu menghaluskan tulang alveolar yang tajam. Biasanya digunakan pasca ekstraksi atau pencabutan. Ketika tulang alveolarnya ada yang patah, ya kita bisa haluskan bagian yang tajam menggunakan bone file ini. Baik, untuk instrumen selanjutnya yaitu instrumen bedah, yaitu handle blade ya. Ini handle-nya, kemudian ini blade-nya. Nah, di sini fungsinya adalah untuk membantu memotong jaringan lunak. Nah, untuk handle-nya sendiri di sini ada dua bagian. Bagian sisi sebelah sini ini tidak ada garisnya ya. Untuk bagian satunya ada garisnya seperti ini. Nah, ini nanti garis
yang miring ini fungsinya adalah untuk membantu memasukkan blade ke dalam handle-nya gitu. Nah, untuk blade-nya sendiri ini adalah surgical blade. Nah, ini macam-macam. Jadi ada beberapa macam nomor. Jadi untuk ukuran 10, kemudian 11, 12, 15 dan sebagainya. Biasanya untuk insisi abses kita menggunakan surgical blade nomor 11. Biasanya kalau untuk membuka flap biasanya digunakan nomor 15 bisa. Nah, ini contoh aja. Nah, untuk cara pemasangannya ini kita harus bukanya dari arah sini ya, tidak boleh dibuka semuanya, jadi bukanya setengah aja. Kemudian kita sesuaikan tadi di handle blade yang bagian yang ada garisnya ya, ini. Jadi ini ada garis, kita sambungkan antara handle dan juga blade-nya seperti ini. Jadi kita telusuri. Ini kan di bagian sini juga ada yang mengunci ya, bagian yang mau mengunci blade-nya. Jadi kita masukkan ke dalam ini sampai berbunyi klik dan ujung dari handle-nya ini bisa masuk ya ke dalam blade. Jadi ujung blade-nya ini bisa masuk sampai mentok sini dan juga ini juga sudah mengunci, terkunci. Nah, setelahnya seperti ini. Baru kita lepas dari tempatnya. Jadi kalau misalnya mau melepas juga sama. Untuk melepas nggak boleh dilepas dengan tangan secara langsung, jadi harus dimasukkan ke tempatnya yang tadi. Seperti ini. Kemudian kita angkat, kita dorong sampai terlepas. Kalau misalnya sulit, kita bisa bantu dengan menggunakan needle holder. Jadi kita pegang bagian ujung dari blade-nya. Oke, seperti ini. Jadi ini dipegang bagian blade-nya dengan menggunakan needle holder. Kemudian ini agak diangkat sedikit, kemudian kita tarik aja. Pelan-pelan sampai terlepas. Oke, seperti ini ya. Jadi nanti jangan sampai dipegang menggunakan karena ini sangat tajam sehingga bisa melukai operatornya sendiri. Jadi nanti harus benar-benar diperhatikan ya. Jadi jangan sampai beresiko untuk melukai jari-jari operator seperti itu. Oke, kalau sudah nanti ditutup. Jika sudah selesai, kemudian nanti dimasukkan ke sampah yang khusus untuk benda-benda tajam ya, seperti biasanya safety box itu untuk sampah benda-benda tajam seperti jarum ataupun blade seperti ini. Gunting DIN. Ini merupakan gunting yang paling banyak digunakan, berfungsi untuk pengambilan jahitan, insisi jaringan lunak, merapikan tepi mukosa, serta untuk teknik biopsi tertentu. Selain gunting DIN, digunakan juga gunting Mayo yang fungsinya untuk membuka jaringan. Lanjut, ini adalah instrumen bedah mulut juga. Jadi ini namanya adalah chisel. Chisel ini bentuknya seperti pahat. Kemudian untuk yang seperti palu ini namanya adalah hammer. Ya, jadi untuk hammer ini di sini biasanya ada seperti karetnya. Dia bentuknya seperti palu, seperti hammer, sesuai dengan namanya. Finger protector berfungsi untuk melindungi jari operator pada saat melakukan tindakan dental pada pasien, misalnya saat melakukan tindakan perawatan dislokasi temporomandibular joint. Kuret digunakan untuk membersihkan alveolus, mengangkat granuloma, dan mengambil fragmen tulang setelah pencabutan gigi. Bur tulang terbuat dari metal dengan alur yang tajam dan dalam, berfungsi untuk mengurangi tulang. Demikian materi mengenai instrumentarium bedah mulut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.